Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Nah, yang saya hormati Bapak Dr. Nasiruddin MSI MBD selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rani Kusmaningrum, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab kelas C. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas UAS Ulumul Quran, yaitu untuk meresensi buku. Judul buku yang saya ambil di sini yaitu kitab Muqaddimah Ilmu Tafsir serta tafsir surah Al-Fatihah dan bagian pertama surah Al-Baqarah. Buku ini ditulis atau dikarang oleh Imam Asy-Syaikh Hasan Al-Banna. Buku ini menjelaskan tentang yang pertama, kemunculan, perkembangan, dan pembelajaran ilmu tafsir. Yang kedua, tafsir surah Al-Fatihah. Dan yang ketiga, tafsir surah Al-Baqarah. Namun poin-poin yang akan saya bahas di sini adalah yang pertama, tafsir paling afdal dan metode-metode paling baik untuk memperoleh pemahaman. Yang kedua, Al-Quran. Dan yang ketiga, pemaparan umum tentang maksud-maksud global dalam surah Al-Baqarah. Poin yang pertama yaitu tafsir paling afdal dan metode-metode paling baik untuk mendapatkan. Seorang ibu menanyakan tentang tafsir paling afdal dan metode-metode paling baik untuk mendapatkan pemahaman tentang kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jawaban dari pertanyaan itu adalah tidak diragukan bahwa hati seorang mukmin adalah tafsir paling afdal untuk kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan metode paling baik untuk memperoleh pemahaman adalah dengan tadabbur dan khusyuk dari seorang qari, memohon kepada Allah agar diberikan ilham, petunjuk, dan kebenaran, serta mengumpulkan pemikiran-pemikirannya yang tidak jelas ketika membaca. Kemudian dia melengkapinya dengan membaca sejarah Nabi yang maksum dan mengkaji korelasinya dengan berbagai peristiwa dalam sejarah ini. Maka dia akan mendapatkan dalam hal itu bantuan paling besar untuk memperoleh pemahaman yang benar dan saling atau jauh dari kesalahan. Jikalau setelahnya dia membaca tafsir, maka beliau bersejenak pada makna suatu lafaz dan menelitinya secara cermat, atau susunan yang tidak jelas baginya, atau untuk menambah pengetahuan. Semua itu akan membantunya untuk mendapatkan pemahaman yang benar tentang kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semua itu adalah instrumen-instrumen pembantu untuk memperoleh pemahaman, dan setelah itu pemahaman adalah sinar yang cahayanya terpercik dari lubuk hati yang paling tinggi. Untuk poin yang kedua yaitu Al-Quran. Al-Fatihah memiliki banyak nama, yaitu as-salat. Berdasarkan hadis qudsi, saya membagi salat di antara saya dan hamba saya. Alkitab tanpa ada perbedaan di kalangan ulama tentang hal itu. Alkitab dan Al-Quran. Anas dan Ibnu Syirin melakukan pemutlakan dua nama ini untuk Al-Fatihah. Akan tetapi hadis sahih menampilkan kemakruhan ini. At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, Alhamdulillah adalah Al-Quran, Alkitab, dan Asyab Al-Matani. Dia adalah Al-Matani, Asyifa, Al-Asas, Al-Waqiyah, Al-Kafiyah, Al-Ruqiyah, dan Al-Quran Al-Azim. Al-Qurtubi berkata, dinamakan Al-Quran itu dengan Al-Azim karena dia mengandung semua cabang-cabang ilmu. Dia mencakup pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat-sifatnya yang sempurna dan mulia, perintah untuk beribadah dan ikhlas dalam mengerjakannya, mengakui kelemahan untuk melakukan sesuatu kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa dengan sepenuh hati agar ditunjuki kepada jalan yang lurus, memenuhi kebutuhan orang-orang yang lemah, dan menjelaskan hukuman bagi orang-orang yang mengingkari. Seperti inilah perkataan rahimahullah. Dan mungkin untuk dikatakan bahwa dia mengandung maksud Al-Quranul Karim secara umum dengan makna lainnya, yaitu bahwa Al-Quran Al-Karim diturunkan untuk menjelaskan hak-hak Khalik terhadap makhluknya.
kebutuhan makhluk terhadap Khaliknya dan mengatur hubungan di antara Khalik dengan makhluknya. Ini adalah maksud global yang terdapat dalam Al-Quran. Bahkan semua kitab-kitab yang diturunkan dari langit mengandung maksud-maksud ini. Al-Fatihah telah menunjukkan hal itu. Ayat-ayat pertamanya menjelaskan hak Allah terhadap makhluknya, dan hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan, meminta hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ditunjuki ke jalan yang lurus. Adalah penjelasan tentang bentuknya makhluk kepada Khaliknya, dan jalan yang lurus adalah sistem hubungan antara makhluk dengan Khaliknya. Sebagaimana Al-Fatihah juga mengandung tentang terhadap kelompok-kelompok kecil yang keluar dari jalan yang lurus dan menjelaskan sebab-sebab keluarnya ini, yaitu mereka tidak bisa menghilangkan kemurkaan yang ditimpakan pada mereka dan kesesatan yang mereka tunggangi. Berdasarkan ini, Al-Fatihah berhak untuk disebut Al-Quran, bahkan Al-Quran Al-Azim. Untuk poin yang ketiga, yaitu pemaparan tentang maksud global dalam surah Al-Baqarah. Di sini saya akan menjelaskan maksud surah Al-Baqarah disertai dengan ayat-ayatnya. Hikmah dibuka dengan huruf-huruf sendiri. Ayat 1, kemudian memaparkan dakwah berdasarkan apa yang terdapat dalam kitab kebenaran. Ayat 2, kemudian menjelaskan kedudukan manusia dari hal itu dan pembagian mereka kepada orang-orang mukmin, orang-orang kafir, orang-orang munafik, serta sifat-sifat mereka semua dan kekhususannya. Ayat 2 sampai 20. Keumuman dakwah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja dan menafikan kesyirikan. Ayat 21 sampai 22. Tantangan dengan igas Al-Quran bagi manusia. Ayat 23 menerangkan balasan orang-orang yang membenarkan dan orang-orang yang mendustakan. Ayat 24 sampai 25. Hikmah Al-Quran dalam membuat pemisalan dan pengaruhnya pada manusia dapat dalam ayat 26 sampai 27. Tahapan-tahapan kehidupan manusia, penciptaan alam semesta, hubungan antara manusia, jin dan malaikat, serta menutup hikmah ini dengan balasan bagi orang-orang yang mendapat petunjuk dan orang-orang yang mendustakan, terdapat dalam ayat 28 sampai 39. Kemudian memaparkan aspek penerapan, yaitu pemaparan sejarah dan bangsa Yahudi yang memperlihatkan akhlak-akhlak dan amal-amalnya, serta diselingi dengan kaidah-kaidah konstan sunatullah yang tidak akan berubah. Hikmah dalam pemilihan kitab Bani Israel dan banyaknya pengulangan sangat jelas. Syariatnya merupakan syariah langit paling pertama. Umat ini tetap menjadi sumber permasalahan dunia dan sumber bencana manusia sampai hari kiamat. Pemaparan ini dimulai dengan mengingatkan mereka tentang nikmat Allah, perjanjian mereka dengannya, dan meminta mereka untuk memenuhinya, serta mengancam mereka dengan balasan di akhirat. Terdapat dalam ayat 40 sampai 48. Kemudian Allah mengingatkan mereka ketika selamat dari Fir'aun dan penurunan Taurat, penerimaan Taurat setelah kesalahan, kehidupan setelah kematian, kelapangan rezeki, akan tetapi mereka enggan dan tetap keras kepala, suka menyelisih, memberontak terhadap kebenaran dan memusuhi nabi-nabi Allah. Terdapat dalam ayat 49 sampai 61. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, karena segala bentuk kesalahan datangnya dari saya dan segala kelancaran datangnya dari Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.